Wa yustahabbu alla yanqusa an asyrati darahim khalisatin. Jadi bahkan disunahkan mahar tidak kurang dari 10 dirham yang murni. Kenapa? Karena li'anna Abu Hanifah radhiyallahu an la yujawwizu aqalla minha. Karena termasuk dalam pendapat Imam Abu Hanifah tidak membolehkan mahar kurang dari 10 dirham. Jadi bukan dinar. Bagi wanita pula tidak meminta yang banyak-banyak. Nah, sebaik-baik wanita adalah yang qanaah, tidak meminta yang banyak, dan sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang memberi dengan pemberian yang banyak. Wanita yang tidak meminta banyak, laki-laki yang memberi dengan pemberian yang banyak. Nah, itu tertib kita di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita akan lanjutkan satu permasalahan lagi mengenai ukuran mahar bagi mempelai wanita, calon mempelai wanita. Jadi bila ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin menikah, berapa sih sebenarnya ukuran mahar untuk seorang wanita? Nah, apakah ada ketentuan harus sekian, harus sekian? Nah, sehingga banyak fenomena-fenomena yang kita lihat, ada yang mahar dengan telur, ada yang mahar dengan sendal jepit. Wallahu a'lam, kita tidak tahu apa maksudnya. Nah, mungkin biar masuk berita ataupun yang lainnya. Nah, akan tetapi kita akan membahas, kebetulan kemarin ada pertanyaan dari kawan-kawan, apakah ada ketentuan syariat mengenai jumlah mahar, ataupun istri bolehkah dia meminta mahar sekian, harus sekian? Nah, apakah mahar itu ditentukan oleh seorang istri berapa-berapanya sebagaimana kita jual beli? Kamu berani berapa bayar saya, ataupun gimana? Nah, maka dalam Islam tidak ada ketentuan mahar harus sekian. Apalagi istri yang menentukan harus sekian, tidak ada. Jadi tidak ada ketentuan mahar ukuran maksimalnya ataupun ukuran minimalnya. Hanya saja ketentuan adalah kullu syai'in yatamawwal, atau kullu mutamawwalin, setiap perkara yang bisa dihargai. Sehingga kalau misalnya mahar dengan 1 biji jagung, ataupun satu yang sering di kitab-kitab dijelaskan 1 biji, 1 beras, 1 gandum, ini tidak sah dijadikan mahar karena tidak memiliki harga. Jadi setiap perkara yang ada harganya maka bisa dijadikan mahar. Ataupun ada kaidah, setiap perkara yang sah dijual belikan maka sah dijadikan sebagai mahar. Nah, itu kaidah garis besarnya seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan mahar harus sekian, apalagi mahar harus sesuai dengan permintaan si istri. Jadi tidak ada ketentuan demikian. Hanya saja urusan mahar adalah urusan kesepakatan antara suami dan istri. Jadi mahar ini, urusan mahar adalah urusan kesepakatan antara suami dan istri. Jadi bila mampunya suami memberikan berapa, kemudian istri siap menerima atau tidak, itu urusan antar kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun wanita. Nah, akan tetapi sebaiknya mahar tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Jadi khairul umur awsatuha, sebaik-baik dalam segala urusan adalah tengah-tengah. Dan juga dilihat juga bagi calon mempelai wanita maupun mempelai laki-laki, kalau yang ingin dinikahi adalah orang bangsawan, ya maka kita harus sesuaikan mahar misli. Di dalam kitab-kitab ada yang namanya mahar misli, yaitu mahar umum di daerah itu ataupun mahar umum orang tersebut. Kalangan, misalnya kalangan elit mahar umumnya berapa, kalangan bangsawan mahar umumnya berapa.
kalangan orang bawahan mahar umumnya berapa, ataupun di daerah setempat mahar umumnya berapa, nah, itu kita ikuti sebagaimana umumnya orang memberikan mahar kepada calon wanitanya ketika menikahkan, ketika ia menikah. Nah, akan tetapi dalam sebagian pendapat ada yang menjelaskan bahwasannya wa yustahabbu alla yanqusa an asyrati darahim khalisatin. Jadi bahkan disunahkan mahar tidak kurang dari 10 dirham yang murni. Nah, 10 dirham murni. Jadi 1 dirham sama dengan 2,7 gram perak. Nah, kalau kita lihat harga dirham, 1 dirhamnya di penjual koin dinar dirham ya mungkin 80, 90 ataupun bisa lebih bisa kurang. Nah, kurang lebih demikian. Jadi misalnya kita ambillah saja 1 dirhamnya 90.000, maka 10 dirham adalah 900.000. Maka minimal tidak kurang dari 900.000. Nah, kenapa? Karena li'anna Abu Hanifah radhiyallahu an la yujawwizu aqalla minha. Karena termasuk dalam pendapat Imam Abu Hanifah tidak membolehkan mahar kurang dari 10 dirham. Jadi bukan dinar, dirham. Nah, dan juga disunahkan wa alla yuzada ala khamsimi'ati dirhamin khalisatin sadaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi rawahu Muslim an Aisyah. Dan juga disunahkan, nah ini sunnah ya, sunnah tidak kurang dari 10 dirham, tidak lebih dari 500 dirham. Sebagaimana mahar atau mas kawinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan istri beliau. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada ketentuan berapa mahar, akan tetapi hendaknya seorang mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, calon pengantin laki-laki memberikan mahar yang sewajarnya, yang pantas untuk seorang istri. Jadi masa kita memberikan mahar seperangkat alat sholat, seperangkat alat, memang kalau di masalah sah saja, cocok ya sesuai syariat sah, tapi sesuai etika, sesuai kita masa menghargai ataupun membayar mahar seorang istri yang kita hidup dengannya selamanya sampai kita mati, kita bayar dengan seperangkat alat sholat, Masya Allah. Nah, sedangkan di beberapa daerah, sebagian daerah ada yang uang sebelum pernikahan, uang pemberian sebelum pernikahan untuk resepsi dan lain sebagainya itu puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Nah, padahal sunnahnya mahar ditinggikan ya, acara disederhanakan. Jadi aturannya maharnya yang tinggi, acaranya sederhana. Tapi sebagian kita sekarang dibalik. Jadi acaranya mewah-mewahan, gengsi-gengsian, gede-gedean, maharnya sedikit. Alangkah baiknya kalau memang acaranya mewah dan maharnya pun gede. Salah satu bukti penghargaan kita kepada seorang wanita. Nah, bagi wanita pula tidak meminta yang banyak-banyak. Nah, sebaik-baik wanita adalah yang qanaah, tidak meminta yang banyak, dan sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang memberi dengan pemberian yang banyak. Wanita yang tidak meminta banyak, laki-laki yang memberi dengan pemberian yang banyak. Nah, itu tertib kita dalam pernikahan. Agar apa? Agar sama-sama senang, sama-sama enak, sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Nah, ini kurang lebih sedikit pembahasan mengenai mahar. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.